Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing. Oleh itu, rezeki, jodoh, dan kematian ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwasannya meski sebagian besar orang lakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang melimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya yang diinginkan. Sementara di sisi lain ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki dari manapun asalnya, atau kita sebut sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka. Datangnya lalu siapa dan apa cirinya yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang, dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui bahwasannya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat. Kelak hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir biji 100, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bolehkah kita bersedekah dengan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan rezeki atau sedekah yang kita keluarkan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah.
Ini yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diperintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu yang kedua, orang yang gemar bersyukur. Ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berubah harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kita, dan dengan kekuasaannya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan menyenangkan juga tidak kalah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah kenikmatan Anda, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah kenikmatan untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan melakukan setiap hari. Ini insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau kenikmatan. Dalam hadis Ibnu Adi menyebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqi'ah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Insya Allah. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita buat. Lalu apa yang halus dengan selalu dikejar rezeki. Orang yang selalu beristighfar dalam apapun kondisi secara tidak langsung dapat membersihkan jantung dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka mungkin besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan hendaklah kamu memaafkan, meminta jika Tuhanmu, dan bertaubat kepadanya. Kamu bekerja yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus Anda sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu diperbaiki, maka aku takut kamu akan ditimpa siksa hari menyerah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Lalu yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha.
berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat tidak mungkin orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan menjadda wa jadda yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyadarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan kenikmatan kepada setiap manusia dan seluruh jagat sisinya, harta, mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kekenyangan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya, apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki kita tidak pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.